Salam pengadaan bagi rekan-rekan penggiat pengadaan ataupun pemerhati pengadaan barang dan jasa ya. Kita senantiasa dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Maka dari itu kita sambilan mengisi puasa dan kita sambilan juga mengisi ataupun berbagi tentang evaluasi di PUPR 7 tahun 2019. Saya akan mencoba mengulas tentang evaluasi harga ya. Jadi evaluasi harga, apa sih evaluasi harga ini ya? Sedangkan kita tadi sudah membahas tentang evaluasi teknis dan evaluasi yang administrasi ya. Jadi kita lanjut ke evaluasi harga. Nah, untuk evaluasi harga ini rekan-rekan Pokja pertama-tama setelah melaksanakan evaluasi teknis tadi ya, kita akan mengelompokkan bahwa penyedia mana yang lulus dalam evaluasi teknis. Yang lulus evaluasi teknis lah yang akan kita lakukan evaluasi harga. Oleh karena itu, ya dalam evaluasi harga ini ada beberapa hal ataupun poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah harga penawaran. Harga penawaran tentunya harus di bawah HPS. Nah, kalau di atas dari HPS tentunya penawaran tersebut menjadi gugur. Nah, kita lihat juga hasil koreksi aritmatik kita setelah pembukaan dokumen penawaran kemarin ya. Kita lihat kembali ada perhatian terhadap misalnya klarifikasi harga di atas 110% HPS. Jadi kita harus membandingkan antara harga satuan yang ditawarkan oleh penyedia dengan harga satuan yang ditetapkan sebagai harga satuan HPS oleh PPK. Jadi kita sandingkan apakah nilainya perbandingannya lebih dari 110% dari harga satuan HPS. Maka apabila lebih dari 110%, maka kita akan melaksanakan klarifikasi harga satuan timpang ya. Kalau dinyatakan timpang berarti nantinya pada saat pelaksanaan kontrak, apabila terjadi penambahan kuantitas terhadap pelaksanaan pekerjaan, kita akan menggunakan harga negosiasi untuk penambahan kuantitas ya. Jadi untuk yang telah berkontrak tidak kita lakukan perubahan ya, tetapi untuk penambahan kuantitas terhadap harga satuan yang dinyatakan harga satuan timpang ini, maka kita lakukan negosiasi. Yang kedua adalah klarifikasi terhadap harga satuan pekerjaan yang nol ya. Kita lihat ternyata di dalam sistem ya ada satuan pekerjaan yang tidak diberikan angka ya, nol ya. Bisa saja itu kehilapan dari penyedia ya, karena namanya juga penyedia itu manusia, dan kita biasa lihat penyedia menyiapkan dokumen penawaran sangat tergesa-gesa di malam hari dalam suasana ngantuk ya. Maka dari itu tidak konsentrasi, bisa saja nolnya kurang ataupun sama sekali tidak ada penawarannya ya terhadap harga satuan ini. Maka untuk yang harga satuan pekerjaan yang disampaikan nol ataupun tidak ada sama sekali, kita lakukan klarifikasi. Dan apabila ditetapkan sebagai pemenang, maka pekerjaan yang tadinya harga satuan pekerjaannya nol wajib dilaksanakan. Dan ada lagi tentang klarifikasi kewajaran harga. Nah, klarifikasi kewajaran harga ini, harga yang dinilai wajar, harga satuannya nanti adalah harga satuan yang kita klarifikasi di bawah dari 80% ya. Jadi kita lihat ya, pertama kita lihat dulu secara total apakah penawaran penyedia ini kurang dari 80%. Nah, kalau kurang dari 80%, maka kita lakukan evaluasi kewajaran harga. Jadi kita lihat harga satuannya. Nah, bisa saja sebenarnya penyedia ini mendapatkan harga yang murah ya, dari harga satuan HPS yang ditetapkan oleh PPK. Misalnya penyedia mendapat beberapa paket yang ongoing ya. Misalnya udah ada 4 paket ongoing. Tentunya dengan 4 paket ongoing ini bisa saja material yang diminta ataupun untuk pekerjaan ya di 4 paket sebelumnya bisa dipesan secara sekaligus. Nah, oleh karena itu penyedia ya bisa saja mendapat harga yang lebih murah, misalnya dengan struktur pasar yang lebih tinggi di atasnya. Waktu awal misalnya belanja di agen, tahu-tahu belanja di distributor, tentunya harganya lebih murah. Nah, oleh karena itu di dalam kita mengklarifikasi, kita hanya melihat ya apa bukti pendukungnya. Atau bisa juga ternyata penyedia melaksanakan memberikan penawaran nilainya di bawah pada saat misalnya mereka belanja pada saat belum ada kenaikan harga ya, bisa juga ya. Jadi oleh karena itu mereka menyampaikan
dalam penawaran ini harganya masih menggunakan harga yang sebelum kenaikan harga itu ya. Dan kita akan mengklarifikasi biaya K3. Jadi pemenuhan untuk persyaratan K3 ini juga diikuti dengan pemenuhan persyaratan di pembiayaan. Nah, untuk diklarifikasi biaya K3, kita tidak menilai bahwa penyedia harus menyampaikan seluruh komponen ataupun item dari K3 ini ya, tetapi cukup menyampaikan komponen ataupun uraian pekerjaan saja, misalnya pengadaan ataupun biaya K3 ini sendiri. Tetapi item-item pekerjaan yang lain, misalnya ada penyiapan RKK, sosialisasi promosi K3 ya, asuransi, alat pelindung diri ataupun alat pelindung kerja, APK ataupun APD ini, rambu-rambu yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ya, fasilitas prasarana kesehatan personel K3 tidak disampaikan di dalam RAB ini ya, tidak apa-apa. Yang penting bahwa penyedia telah menyampaikan uraian pekerjaan saja ya, uraian pekerjaan terhadap K3 ini, uraiannya saja ya, uraian pekerjaannya saja. Misalnya pengadaan K3 ataupun biaya K3 itu saja. Tetapi untuk item-item detailnya tidak disampaikan ya. Nah, itu tidak menggugurkan. Nah, untuk klarifikasi harga satuan penawaran di atas 110% HPS ya, kita hanya melihat buktinya apakah dapat dibuktikan ataupun tidak dapat dibuktikan. Nah, harga satuan yang di atas 110 ini ya, setelah kita lakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai dengan harga pasar dan harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang. Apabila harga satuan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak sesuai dengan harga pasar, maka harga tersebut disebut harga timpang. Seperti itu ya. Dan jangan lupa kepada rekan-rekan Pokja untuk selalu membuatnya tertulis melalui berita acara klarifikasi ya, berita acara klarifikasi tentang penawaran harga di atas 110%. Saya rasa itu yang bisa saya bagi tentang evaluasi harga untuk kegiatan pertama ini. Nanti mungkin kita akan membahas beberapa item lagi tentang evaluasi harga, karena masih banyak sebenarnya evaluasi harga ini ya. Bisa rekan-rekan berikan input nanti ya di kolom komentar dalam YouTube ini, dan kalau ada kesalahan-kesalahan ataupun kehilapan saya mohon dilakukan koreksi dan diperbaikan untuk mengisi channel pengadaan ini. Saya rasa itu yang bisa saya bagi. Terima kasih dan salam pengadaan.